Kembali bersama kami di tengah pandemi COVID-19, segelintir oknum justru memanfaatkan situasi demi meraup keuntungan pribadi dengan modus menjual masker harga miring melalui medsos. Seorang oknum penjual masker ditangkap polisi berkat laporan korban. Berikut penelusuran tim Delik RCTI. Imbauan pemerintah untuk wajib mengenakan masker saat keluar rumah guna mencegah penularan COVID-19 memicu langkanya masker di pasaran. Bahkan harga masker pun melonjak tinggi seiring langkanya ketersediaan masker di pasaran. Padahal selain masyarakat umum, masker juga sangat dibutuhkan untuk menunjang kinerja tenaga medis dalam penanganan COVID-19. Namun di tengah makin meluasnya pandemi COVID-19, segelintir oknum justru memanfaatkan situasi demi meraup keuntungan pribadi. Dengan modus menjual masker dengan harga miring melalui media sosial, seorang oknum penjual masker ditangkap kepolisian dari Polres Jakarta Utara pada 10 April 2020. Pelaku yang sempat melarikan diri ini berhasil ditangkap setelah korban melapor kepada polisi. Modus yang dilakukan oleh tersangka adalah dia memposting di dalam media sosialnya menawarkan masker, medical masker atau masker untuk tenaga medis dengan harga yang cukup murah. Nah, di postingan tersangka ini, tersangka menawarkan dengan harga 280 per kotaknya. Dari situ sudah terlihat ada selisih sekitar 70.000 sampai 120.000. Dari aksinya, tersangka berhasil memperoleh keuntungan hingga puluhan juta rupiah. Dari pengakuan tersangka, memang dia sebelumnya juga sudah melakukan, sehingga kurang lebih keuntungan ataupun kerugian yang diambil oleh tersangka itu mencapai kurang lebih 25 juta rupiah. Dan semuanya barangnya memang tidak ada. Tim Delik berkesempatan mewawancarai pelaku penipuan penjualan masker di media sosial. Kepada tim Delik, pria 22 tahun ini menjelaskan modus yang digunakannya dalam menjerat para korbannya. Ya, saya posting di media sosial seperti Instagram. Akhirnya banyak yang respon dan melihat di Instagram, terutama teman-teman kayak dari SMA sampai SMP juga ada yang reply gitu. Terus akhirnya lanjutnya ke via WhatsApp yang lebih dalam buat nanyain soal harganya gimana gitu. Dan akhirnya dijualnya dengan harga 270 per boxnya. Demi melancarkan aksinya, pelaku juga melibatkan rekan-rekannya untuk ikut memasarkan kembali masker dengan harga yang lebih tinggi. Iya, emang cari keuntungan dari 30.000 itu juga. Jadi juga ada teman-teman yang mau bantu jualin juga. Jadi kalau dari aku 240 dia jualnya 300.000 gitu. Kalau uang yang masuk itu kayak kasus ini kan 14. Karena sebagian juga udah ada yang dananya dibalikin juga. Tuh. Total semuanya berapa? 20-an. Tapi yang sebagian udah dibalikin, tinggal yang 14. Ada 4 orang. Itu teman, ada juga yang keluarga gitu. Nah, yang 3-nya juga udah selesai, tinggal 1 orang yang urusannya belum selesai. Dengan total? 14 juta yang ini. Pelaku mengaku hasil penipuan masker digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Iya, sama buat beli kebutuhan hari-hari, handphone sama berobat juga. Handphone, kebutuhan sehari-hari sama berobat. Sementara korban penipuan masker online Karen mengaku telah dirugikan belasan juta rupiah. Saat masker yang telah dibayarkan ke rekening pelaku tak kunjung diterimanya. Pelaku dengan sistem pre-order, jadi saya harus bayar dulu. Jadi setiap ada yang beli, transfer ke saya, lalu saya transfer ke rekeningnya si pelaku. Pelakunya bilang itu barangnya akan dikirim pada hari Minggu. Tapi pada saat hari Minggu itu saya tidak menerima kabar dari si pelaku. Jadi uangnya udah masuk semua sampai hari Minggu. Dia bilang mau dikirim barangnya hari Minggu, tapi pada hari H-nya si pelakunya nggak ada kabar. Pelaku sempat menjanjikan pengembalian uang kepada korban, namun hingga kini korban belum menerima sepeser pun uang yang dijanjikan pelaku. Pelaku bilang sih mau balikin duit saya, mau balikin secara cicil. Tapi pada sampai hari ini nggak ada uang yang masuk ke rekening saya.
Aksi penipuan masker online juga dialami oleh seorang ibu rumah tangga, Feti Heptina. Modus yang dilakukan pelaku nyaris serupa, yakni menjual masker secara online dengan harga sangat murah. Di mana-mana kan karena lagi susah nyari masker kemana-mana. Kebetulan itu ada promo sama iklan ya di IG, jadi tertarik beli. 650 ya satu box isinya 40 dus. Namun ibu 3 anak ini sempat menaruh curiga karena barang yang telah dibayarkannya tak kunjung sampai. Udah dia chat terus kan, ditanyain kapan transfer. Malam ini juga transfer abis maghrib deh gitu ya. Udah transfer tapi nggak ada kabar-kabar lagi. Itu udah aja. Ditanyain, Mbak, ini kapan ini resinya di mana? Terus kapan datang barangnya? Udah nggak ada kabar-kabar lagi, udah begitu transfer udah nggak ada. Maraknya aksi penipuan masker online saat pandemi COVID-19 diduga dipicu oleh kondisi perekonomian yang terus turun sejak terjadinya wabah COVID-19. Ketika masyarakat sadar bahwa ini ada peluang kejahatan, ini adalah satu modus baru, demikian juga aparat juga sadar dan kemudian mengadakan satu penindakan, maka kemudian modus ini akan segera hilang, ya, dan mungkin berganti dengan modus yang baru. Ada saja kemungkinan mereka memang terdesak secara ekonomi karena tidak punya keluarga yang menampung mereka. Juga kemungkinan mereka memang sebetulnya tidak layak keluar karena tadi tidak menampilkan track record good behavior. Tak dipungkiri, wabah COVID-19 tidak hanya menurunkan tingkat kesehatan masyarakat, namun juga memukul sektor perekonomian masyarakat. Maka tak heran jika banyak oknum yang mencoba mencari celah untuk mempertahankan kondisi perekonomian mereka dengan melakukan aksi kriminal. Hal ini dinilai menjadi tantangan berat bagi pihak kepolisian untuk bertindak tegas. Namun di sisi lain, pemerintah perlu memikirkan kembali langkah-langkah untuk memperkuat perekonomian masyarakat. Selain maraknya angka kriminalitas, kelangkaan alat pelindung diri juga menjadi tantangan tersendiri bagi tenaga medis dalam menangani wabah COVID-19.